Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bahwa Islam itu masuk ke Nusantara dengan cara damai dan tidak dengan pasukan atau dengan penjajahan. Ini disepakati oleh semua ilmuwan muslim maupun non-muslim, karena mereka yang datang berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah air Indonesia ini adalah para saudagar, baik itu yang berasal dari Arab maupun dari Persia dan dari jalur yang lain seperti India, Bengal, Yaman. Itu semuanya tanpa kekerasan. Sambil berdagang mereka berdakwah, karena prinsip dari dakwah Islam itu adalah dengan cara yang hikmah atau bijaksana, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah, ajaklah mereka ke dalam jalan Tuhan, bil hikmati wal mau'idotil hasanah, dengan cara hikmah atau bijaksana dan nasihat yang baik. Maka para da'i mubaligh terdahulu yang datang ke tanah air ini menerapkan perintah ayat Al-Quran tadi, menyebarkan agama Islam dengan damai, sejuk, santun, ramah. Dan masyarakat yang pertama kali menerima dakwah Islam itu adalah pesisir, karena jalur yang memungkinkan untuk kontak itu pada waktu itu adalah lautan, melalui transportasi kapal yang berlayar dan kemudian bersandar ke tepi. Maka disitulah orang pesisir yang pertama kali menerima dakwah. Selanjutnya baru berkembang ke pedalaman. Nah, ini sejarah Islamisasi Nusantara seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu adalah kalau terjadi perselisihan, perdebatan, maka selesaikanlah dengan cara yang paling baik. Jika ada perbedaan pendapat di dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam, maka tidak dianjurkan untuk membuat tekanan, paksaan, karena la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Prinsip seperti ini dipegang oleh para dai kita terdahulu. Baru kemudian masuk ke pedalaman, itu dakwanya ke kerajaan-kerajaan Islam. Pulau yang pertama kali dikunjungi itu adalah Sumatera, karena rute pelayaran waktu itu tidak bisa langsung masuk ke Pulau Jawa. Dan setelah kemudian periode berikutnya, maka dakwah Islam itu masuk ke Pulau Jawa. Tokoh yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa itu adalah Wali Songo. Disebut wali itu karena kedekatannya ya
dengan agama Islam dan dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga hidupnya itu memang dicurahkan untuk mengabdi, berdakwah, menyebarkan agama Islam. Kita mengenal Wali Songo itu diantaranya adalah Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, kemudian Sunan Kalijaga, dan itu yang ada di Jakarta itu adalah Sunan Syarif Hidayatullah. Itu dia tinggal di Jakarta, jadi ada 9 wali atau mubaleh ya. Kita menghormati mereka dengan kata wali. Kalau kita sebut dengan orang biasa, ya tidak seperti kita ya, karena kalau kita ini orang biasa. Tapi kalau mereka ya punya kelebihan dalam berdakwah, sehingga kita umat Islam di Indonesia ini menjadi mayoritas. Tadi disebutkan statistiknya mendekati 87 ya, 85. Itu kalau statistik sekarang itu berarti ada penurunan. Kalau tahun-tahun yang lalu itu 88 mendekati 90% umat Islam di tanah air kita ini. Kita bersyukur menjadi umat Islam terbesar di dunia. Bahkan di Timur Tengah jumlahnya tidak sebesar di Indonesia ini. Dan sekaligus syukur kita itu menjadi beban untuk melanjutkan dakwah para pendahulu kita. Maka kita berfungsi sebagai dai masing-masing. Selanjutnya mengenai budaya lokal. Tadi penyebaran Islam ke Indonesia itu dengan ramah santun, tidak menghilangkan budaya lokal, tetapi malah bisa mewarnai corak budaya lokal menjadi Islami. Seperti pertunjukan wayang, itu dijadikan media dakwah, dan cerita yang ada di pewayangan itu digubah dari semula cerita pewayangan itu mistik ya, dengan kisah Mahabharata, Ramayana, kemudian diganti atau digubah menjadi Pandhawa Lima. Pandhawa Lima itu dinisbatkan kepada rukun Islam yang 5, dan itu untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah yang tidak berpendidikan untuk mudah memahami ajaran agama Islam. Selain itu sekaten. Sekaten itu dari bahasa Arab syahadaten, artinya 2 kalimat syahadat. Sampai sekarang kalau ada peringatan Maulid di Yogyakarta, yaitu di keraton, di sekitar alun-alun, Anda mau masuk ke wilayah inti dari sekaten itu harus masuk ke pintu gerbang di 4 penjuru, di mana pintu gerbangnya itu sengaja dibuat pendek supaya orang yang masuk itu menundukkan kepala, artinya dia hormat. Kemudian di atas dari gerbang tadi ada tulisannya kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah simbol sekaten. Kemudian setelah masuk itu ada masjid, dan struktur bangunan masjid itu sudah dirancang sedemikian hingga orang yang masuk ke dalamnya itu dalam keadaan suci. Maka ada kolam di sekitar pelataran masjid tadi supaya orang yang mau masuk cuci kakinya dulu dan menjadi bersih dari najis atau kotoran, baru kemudian ke pelataran atau halaman bagian depan masjid. Setelah itu bagian utama di ruang ibadah. Inilah simbol-simbol Islam yang dibuat dalam struktur bangunan masjid dan tata letak dari
masjid, di mana pada waktu itu masjid dengan keraton berdekatan. Itu simbol dekatnya ulama dengan umarok. Coba Anda perhatikan ke seluruh kota besar di tanah air kita ini, selalu ada masjid berdekatan dengan kantor pemerintahan. Seperti di Jakarta, ada Masjid Istiqlal, kemudian Istana Presiden. Dan di tengah-tengahnya itu ada alun-alun. Alun-alun itu tidak lain adalah public sphere atau ruang publik di mana masyarakat bisa berkumpul di situ. Ini tipikal Indonesia, ya. Anda misalnya ke kota Surabaya juga begitu. Ada Masjid Takmiriyah, kemudian di sampingnya itu nyebrang jalan ada Pemda provinsi. Terus ada Taman Pahlawan, di situ ada Tugu. Begitu pula ke luar Jawa juga demikian. Dan bangunan seperti ini, tata letaknya itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, menunjukkan harmonisasi antara umat Islam dengan penguasa atau ulama dengan umarok. Bagi kita itu perlu kita jaga, ya. Jangan sampai kita ini berpecah belah, apalagi saling dipertentangkan antara agama dengan negara, antara Islam dengan Pancasila. Ini jangan sampai terjadi, karena itu merusak tatanan dari hubungan antara umat Islam dengan pemerintah yang sudah terjalin bagus sejak lama. Begitu tambahan saya.